Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Shalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, khususan man sannafa hadzal kitab rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumihi wa bi ulumihi wa fid dharaini amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat-sahabat sekalian, kita melanjutkan pembacaan kitab Hikam karya Yahya bin Mu'az Ar-Razi. Kita sudah ada di hikam yang ke-9, masih membahas mengenai ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. At-tauhidu fi kalimatin wahidatin. At-tauhidu, adapun tauhid, itu fi kalimatin pada kalimat wahidatin yang satu. Apa itu kalimat wahidah itu? Ma sesuatu tasawwara yang tergambar apa ma? Tergambar apa ma fil auhami di dalam imajinasi imajinasi, bayangan-bayangan. Sesuatu yang tergambar. Sesuatu ini tentang Allah, tentang Tuhan tentunya. Fil auhami di dalam bayangan-bayangan atau imajinasi. Fahuwa maka adapun sesuatu tentang Tuhan yang tergambar tadi, itu hilafuhu bedanya ma. Itu hilafuhu bedanya ma. Kalau dalam tasawuf yang dikaitkan dengan ketauhidan, kata Imam Yahya, tauhid itu ada di satu kalimat saja. Apa itu? Tauhid itu menyatakan keesaan ketauhidan Allah ini. Apapun yang engkau gambarkan tentang Tuhan di dalam imajinasimu, maka sesuatu itu pasti adalah berbeda, sesuatu yang berbeda. Atau kalau yang sama, hampir sama dengan hikam ini, itu perkataan Abu Yazid Al-Bustami yang sering kita fatihain itu. Kata beliau, kullu ma khatara bibalika fallahu hilafun zalik. Setiap sesuatu yang terlintas di pikiranmu tentang Allah, fallahu hilafun zalik, maka Allah berbeda dengan itu. Segala sesuatu yang kau bayangkan, engkau pikirkan tentang Allah, tentang zatnya Allah ini, maka itu pasti berbeda. Allah punya mata, iya, Allah maha melihat, iya. Tapi engkau jangan menggambarkan Allah itu punya mata. Pasti gambaranmu ini salah. Pokoknya apapun saja yang kau mengimajinasikan tentang Tuhan, zatnya ya, bukan sifatnya, zatnya, maka itu pasti akan beda. Kenapa? Karena pikiran manusia itu bekerja berdasarkan pengalaman. Misalnya, kita pernah ngelihat gunung. Maka ketika kita dibilang Gunung Bromo, maka kita punya itu pikiran tentang Gunung Bromo. Kenapa? Karena kita pernah ke gunung. Oh, gunung itu isinya adalah batu, isinya adalah tanah, isinya adalah tinggi. Laut misalnya, kita pernah ke Anyer. Lalu kemudian kita bilang, ke sana yuk, kemana? Ke Pantai Tritis, Jogja. Itu kan sama-sama lautan. Kita punya pengalaman soal lautan. Maka kita bisa ngebayangin itu. Sementara Allah itu, Tuhan itu tidak pernah dialami oleh siapapun saja. Jadi kalau pakai premis begini, seluruh pikiran manusia itu bekerja berdasarkan pengalaman. Sedangkan Allah sesuatu yang tidak pernah dialami oleh siapapun. Siapa yang pernah mengalami Allah? Siapa yang pernah melihat Allah? Siapa yang pernah punya pengalaman dengan Allah? Kan nggak ada. Maka kemudian sesuatu itu maka kemudian Allah tidak bisa dipikirkan. Jadi kalau ditanya kenapa Allah tidak bisa dipikirkan? Karena manusia sumber pikirannya adalah pengalaman.
Sementara pengalamannya manusia terhadap Tuhan ini nggak ada. Contoh, ada anak kecil nggak ngerti internet, misalnya nggak ngerti internet, nggak ngerti handphone. Dia taunya buku aja sama mainan. Lalu kemudian disuruh bilang, coba gambarin tentang internet. Yang dia gambarkan pasti sesuatu yang dia selama ini alami. Yang mainannya lah, yang bukunya lah. Padahal internet itu bukan buku, bukan mainan gitu loh. Nah kalau kemudian ditarik lagi, kenapa kok akal kita nggak mampu menangkap itu? Karena akal kita ini, itu cuma bisa mengambil sesuatu yang sifatnya ada ukurannya, ada bentuknya, ada warnanya, ada tempatnya, ada wilayahnya, ada waktunya. Sedangkan Allah ini sesuatu yang nggak punya bentuk. Apa bisa akal ini berpikir terhadap sesuatu yang nggak ada bentuknya? Kan nggak bisa. Apakah bisa akal ini memikirkan sesuatu yang nggak ada warnanya? Anda memikirkan barang, tapi barangnya itu nggak ada bentuknya, nggak ada warnanya. Nggak bisa akal itu. Akal itu cuma bisa berpikir terhadap sesuatu yang punya bentuk, punya warna, punya corak, punya tempat, punya wilayah, punya waktu. Sedangkan Allah nggak punya itu semua. Sehingga Allah ini nggak bisa dipikirkan pakai akal, tuh nggak bisa. Nah kenapa kok Imam Yahya Ar-Razi ini memasukkan hikamnya di bab ilmu ini? Karena sering sekali orang yang sedang salik, orang yang sedang berzikir, sedang riyadhah, menemukan cahaya-cahaya, menemukan bayangan-bayangan yang kemudian dia kira itu Tuhan. Yang dikira itu Tuhan. Sehingga banyak sekali orang yang punya riyadhah, dia bertapa, dia zikir, nggak punya guru. Kemudian ketika lagi zikir, dia ngelihat sebuah bayangan, sebuah cahaya. Lalu mengatakan cahaya itu adalah Allah. Ini sering kejebak soal kayak begini-gini nih. Jangankan Allah yang tinggi, yang orang pikir, wah ada Syekh Abdul Qadir di situ, gitu ya, dipanggil lagi sama dia misalnya gitu. Maka pernah suatu hari dalam manqobahnya itu Syekh Abdul Qadir lagi zikir, datang ini bayangan yang sangat indah sekali, bilang, hei Tuan Syekh, engkau sudah cukup ibadahmu, engkau sudah diampuni dosa-dosamu yang lalu maupun yang akan datang, sudah tidak ada lagi ibadah bagimu, cukup. Tuan Syekh karena punya ilmu, diambil bakiaknya, disambit. Ukhruj ya adu Allah, keluarlah wahai musuhnya Allah. Kenapa? Karena nggak mungkin itu Tuhan. Pertama, masa Tuhan berbentuk? Masa Tuhan bercahaya? Masa Tuhan berbentuk seperti itu? Dan masa Tuhan kemudian menyuruh orang tidak lagi beribadah? Ini kemudian menjadi sesuatu yang penting sekali. Nah, itulah mengapa keimanan itu bukan wilayahnya otak. Iman itu bukan wilayahnya pikiran. Iman itu wilayahnya hati. Kenapa? Karena ilmu nggak bisa menjangkau rukun iman pertama, percaya kepada Allah. Apa bisa iman menjangkau itu? Apa akal menjangkau itu? Rukun iman yang kedua, percaya kepada hari, percaya pada malaikat. Apa bisa? Sama kitab-kitab, apa bisa akal menjangkau kitab? Kalau akal bisa menjangkau kitab, maka Quran sudah bisa ditiru sampai saat ini. Kalau kitab itu sesuatu yang di luar akal manusia, apalagi soal takdir, apalagi soal qada dan qadar, apalagi soal hari akhir, maka iman itu bukan persoalan akal ya. Kenapa? Karena dia nggak bisa menjangkau itu gitu. Dia persoalan hati. Jadi iman ya percaya. Percaya itu bukan soal akal, soal hati. Sama kayak ada orang bujangan kesemsem sama perempuan. Ini perempuan merem aja dapat ini 10, merem kayak dia ini dapat 10 gitu. Saking biasanya nih perempuan misalnya gitu. Tapi laki-laki ini seneng banget sama dia. Tergila-gila sama dia. Udah dibilang, lu ngapain sih gila-gila sama dia? Merem aja lu dapat kayak gini. Tapi nggak mau dia, maunya tetap sama dia karena bukan pakai akal lagi. Dia sudah memakai hati. Itu wilayahnya iman. Nah, inilah mengapa katanya beliau, jangan sampai ada orang berpikir Tuhan, zatnya Allah, menggunakan akal. Karena nggak akan sampai.
Bahkan dalam sebuah hadis dikatakan, kata baginda Nabi, setan itu akan datang kepada salah seorang kalian. Kemudian setan berkata, man khalaqas sama. Hei, siapa yang menciptakan langit? Fayaqulu Allah. Yang ditanya mengucapkan, Allah yang menciptakan langit. Ya. Terus fayaqulu, setan ngomong lagi, man khalaqal ardo. Siapa yang nyiptain bumi? Fayaqulu Allah. Yang menciptakan bumi adalah Allah. Lalu setan bertanya lagi, man khalaqallah. Siapa yang menciptakan? Allah. Kalau kamu menemukan ini, kata Nabi, faiza wajada zalika ahadukum, kalau ada salah seorang kalian menjumpai hal seperti ini orang filsafat ini yang sampai ke sini-sini nih pikirannya. Kalau engkau menemukan ada orang yang sampai menemukan seperti ini, bertanya, lah Allah ini siapa yang menciptakan? Maka kata Nabi, faliyakul amantu billahi wa rasulih. Udah, cukup kamu ucapkan, aku beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulnya Allah. Fa inna zalika yazhabu anhu. Maka ucapan itu akan menghilangkan keraguan-keraguan itu. Jadi ketika ditanya, siapa yang menciptakan Allah? Itu engkau jangan lagi pakai wilayah akal. Engkau harus memakai wilayah iman tadi. Kul, katakanlah, amantu billahi wa rasulih. Aku beriman kepada Allah dan juga kepada Rasulnya. Hadis yang sering kita dengar itu kan, tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fillah. Kamu berpikirlah tentang ciptaan Allah, tapi jangan berpikir tentang Allah. Tafakkaru fi alaillah wala tafakkaru fillah. Berpikirlah tentang nikmat-nikmatnya Allah. Jangan kamu berpikir tentang zatnya Allah, karena kamu nggak sampai. Nah, ini nggak sampai. Disinilah kemudian Yahya Ar-Razi ini menekankan di hikamnya tentang soal tauhid. Tidak boleh ada orang membayangkan tentang Tuhan, sebab bayangannya pasti akan salah. Laisa kamislihi syai'un fil ardi wala fis sama. Tidak ada sesuatu yang menyamai sedikit pun yang ada di langit maupun yang ada di bumi. Ini wilayahnya tauhid. Tapi kalau nanti masuk ke wilayah tasawuf, mahabbah, maka bisa dibenarkan kayak gini nih. Karena ada cerita begini di kitab. Nabi Musa lagi lewat. Kemudian ada anak kecil. Ya Allah, aku ingin menjadi pembantumu. Aku ingin menjadi pelayanmu. Aku ingin melayanimu ya Allah. Kalau kamu pegel-pegel, saya pijit-pijitin dah. Kalau kamu haus, saya ambilin air. Kalau kamu lapar, saya siapin. Pokoknya saya pengen jadi orang yang melayanimu ya Allah. Nabi Musa lewat, ketemu anak kecil lagi ngomong gini. Diteplok palanya. Bocah, barangan aja ngomong. Emang lu pikir Tuhan kayak manusia? Ternyata saat itu Jibril turun. Kata Jibril, Musa, biarkan anak kecil itu. Biarkan dia menyatakan cintanya dengan pikirannya sendiri. Karena cintanya anak ini punya pikirannya, Tuhan dipikir kayak gitu. Biarkan menyatakan cintanya dengan pikirannya sendiri. Ditegur Nabi Musa itu sama Jibril itu. Itu makomnya sudah makom mahabbah. Dia bukan dalam rangka menyamakan Allah ini pegel-pegel, enggak. Dia ini cinta sama Allah. Kemudian karena ketidakpahamannya, keterbatasan pahamannya, pokoknya dia pengen ngelayanin Allah. Kalau dia pengen mijit-mijit, bukan mijitnya, tapi dia pengen ngelayanin Allahnya gitu. Karena sikap mahabbahnya gitu. Nah, ini kalau masuk ke wilayah tasawuf. Jadi kalau masuk, beda itu nanti. Ada pengertian, ada sesuatu yang masuk ke wilayah akidah, ada sesuatu yang masuk ke dalam wilayah tasawuf. Jadi kalau kemudian ada orang berkata sesuatu, jangan cuma diartikan secara tasawuf saja, atau jangan diartikan secara tauhid saja. Karena bisa saja dia mengatakan sesuatu ini bukan dalam ranahnya tauhid, tapi ranahnya tasawuf. Makanya kemudian kita selalu belajar agama itu 3. Ada iman, ada Islam, ada ihsan. Anda jangan pakai tauhidnya saja, jangan pakai imannya saja. Anda juga pakai fikihnya. Tapi Anda jangan pakai fikihnya doang, kagak pakai tauhidnya. Atau nggak pakai 2, nggak pakai ihsannya, nggak pakai tasawufnya. Semuanya harus Anda lihat. Karena ini akan membuat ilmu pengetahuan itu menjadi
komprehensif, menjadi sempurna. Tidak bisa dilihat kayak tadi Musa ngelihatnya tauhid. Syariah, orang syariat, mereka tahu Musa ini kan orang syariat betul. Terus dibilang begitu, gampang teplok palanya. Barangan aja ngomong kayak gitu dia. Ditegur karena biarin Musa. Biarkan mereka menyatakan cintanya kepada Allah dengan ungkapannya sendiri. Karena itu udah masuk ke babul mahabbah, ke makomnya mahabbah. Nah inilah yang disampaikan oleh Ar-Razi di hikamnya yang ke-9. Yang intinya karena ini dimasukkan ke bab ilmu, bahwa ilmu manusia terbatas. Engkau tidak bisa memikirkan Tuhan melalui ilmunya. Maka beliau mengatakan fahuwa hilafuhu, bukan fahuwa akbaru minhu. Sesuatu yang kamu bayangkan tentang Tuhan di dalam imajinasimu, beliau menyatakannya fahuwa hilafuhu, maka itu berbeda. Bukan fahuwa akbaru minhu, bukan itu lebih besar darinya, bukan. Kalau lebih besar jenisnya sama, cuma dia lebih besar aja. Beliau bilang fahuwa hilafu. Kalau selama ini kita mengatakan orang itu bisa ngelihat pakai mata, Anda jangan kemudian mengatakan Allah itu melihatnya pakai mata. Karena laisa kamislihi syai'un. Kalau selama ini kita tahunya orang mendengar itu pakai kuping, Anda jangan mengartikan Allah itu punya kuping seperti kupingnya manusia. Karena laisa kamislihi syai'un. Dah. 10. Man lam yantafi bi af'ali syaihi lam yantafi bi aqwalihi. Man barang siapa lam yantafi, tidak mengambil manfaat. Lam yantafi, tidak dapat mengambil manfaat siapa si man bi af'ali sayyihi, dengan perbuatan gurunya siman, lam yantafi, maka tidak bisa mengambil manfaat siapa siman bi aqwalihi, dengan ucapan-ucapannya syaihihi. Man lam ya'tabir, man barang siapa lam ya'tabir, tidak mengambil pelajaran. Lam ya'tabir, tidak mengambil pelajaran, tidak mengambil iktibar siapa siman bil mu'ayanati, dengan mu'ayanah, penyaksian langsung. Mu'ayanah, nyaksiin langsung pakai mata. Barang siapa tidak mengambil pelajaran bil mu'ayanati, dengan penyaksian langsung, lam yattaiz, maka tidak bisa ambil nasihat siapa siman. Lam yattaiz, maka tidak bisa ambil manfaat, tidak bisa ambil nasihat siapa siman bil mau'izoti, dengan sebuah nasihat. Waman, dan barang siapa iktabaro, bisa mengambil pelajaran. Iktabaro, bisa mengambil pelajaran siapa siman bil mu'ayanati, dengan penyaksian langsung. Istagna, maka jadi cukup siapa man. Istagna, maka jadi cukup siapa siman anil mau'izoti, dari nasihat. Dua hikam ini hampir sama maksudnya. Kata beliau, orang yang tidak bisa ngambil manfaat dari sikap, attitude, perilaku gurunya, maka dia tidak akan bisa mengambil manfaat dari ucapannya. Kalau gurunya ini seorang yang tawadu, seorang yang rendah diri, seorang yang sabar, perilakunya sangat sopan, sangat halus, murid nggak bisa ngambil manfaat dari guru, dari perbuatannya gurunya ini, dari sikapnya ini, tidak bisa mencontoh ini. Maka nasihat kayak apapun yang diucapin sama gurunya nggak akan bisa ngambil, nggak akan bisa bermanfaat sama dia. Itu yang beliau katakan di hikam ke-10. Sama seperti yang di hikam 11. Dia tidak bisa ngambil pelajaran dari ngelihat langsung gurunya. Gurunya kayak apa sih sikapnya? Oh, gurunya ini orangnya tawadu, orangnya penuh, attitude-nya bagus. Dia nggak bisa ngambil pelajaran dari penyaksian itu. Maka dinasehatin kayak apapun saja, itu tidak akan bisa dia. Nggak akan bisa. Tapi kalau orang bisa ngambil pelajaran dari sikap gurunya, gurunya ini tawadu, dia bisa ngambil pelajaran dari itu. Ya Allah, guru saya itu kalau sama orang begini, akhirnya dia ngikut kayak dia.
Terus guru saya itu orangnya sabar, guru saya ini orangnya begini, baik gitu ya. Terus dia ngambil pelajaran dari gurunya atas sikap gurunya ini. Nggak perlu dia dinasehatin, kau jadi orang tawadu ya, tawadu ini hukumnya begini, tawadu ini mulia, tawadu ini. Nggak perlu dia dinasehatin kayak gitu, nggak perlu dia. Kenapa? Karena dia udah bisa ngambil pelajaran kayak itu. Inilah yang kemudian dinyatakan oleh beliau ini dalam dua hikamnya ini. Ini orang itu harus punya guru. Harus punya guru. Kenapa harus punya guru? Karena dari guru itulah dia akan mengambil, menyedot, meniru attitude-nya, meniru perbuatannya. Dia harus punya guru, dia bisa harus mencontoh. Maka dikatakan, kalau ada orang gak perlu guru, nanggung. Misalnya, saya guru saya langsung aja musonifnya. Tanggung, sekalian aja nabi gurumu. Nanggung. Kalau emang kamu mengatakan gurumu itu bisa, kamu belajar sama yang goib-goib. Kamu gak perlu guru, saya belajar aja sendiri sama musonifnya. Tanggung, belajar aja sama Rasul. Orang itu butuh. Itu yang kemudian dikatakan lisanul hal afsahu min lisanil maqal. Lisan, perbuatan itu lebih afsah, lebih fasih ketimbang lisan omongan. Lebih fasih omongan, lebih fasih perbuatan daripada omongan. Kita ceramah nih, kita ceramah. Mungkin apa yang kita omongin orang lupa. Tapi apa yang menjadi sikap kita pasti akan diingat bertahun-tahun itu. Siapa misalnya? Kiai Ubaidillah di sini. Mungkin Anda lupa apa yang diceramain sama Kiai Ubaidillah. Apa yang diceramain sama dia mungkin Anda lupa. Tapi Anda akan ingat betul apa yang menjadi sikap dan attitude-nya Kiai Ubaidillah. Itu yang kemudian menjadi pokok bahwa lisanul hal afsal min lisanil maqal, atau annal hala aqwa minal qol. Keadaan itu lebih kuat daripada ucapan. Kenapa kok bisa begitu? Karena memperhatikan satu perbuatan itu lebih punya efek di dalam jiwa kita dan mantap di dalam ingatan kita ketimbang omongan. Kenapa? Karena penglihatan manusia itu hanya mampu melihat satu titik secara satu waktu. Sementara pendengaran manusia itu bisa mendengarkan banyak hal dalam satu waktu. Anda melihat kitab ini. Anda kalau melihat kitab ini saat ini, maka Anda nggak bisa melihat yang lain-lain. Tapi kalau kemudian Anda ini mendengar sesuatu, sekarang Anda mendengar saya. Anda mendengar saya juga, Anda mendengar omongan orang yang lain-lain juga, Anda mendengar suara motor, Anda mendengar apa, sehingga menjadi kacau. Inilah yang kemudian dikatakan bahwa perbuatan itu lebih menancap di dalam hati manusia, lebih membekas di hati manusia. Kenapa? Karena kalau perbuatan itu dilihatnya pakai mata. Sedangkan orang ceramah itu pakai kuping. Kalau pakai kuping, macam-macam ini yang masuk di sini. Tapi kalau pakai mata engkau melihat, maka akan membekas itu. Karena orang tidak bisa melihat sesuatu di satu tempat atau di satu waktu yang sama, nggak bisa. Anda melihat ini sekaligus lihat ini, nggak bisa. Itu yang kemudian alasannya kenapa kok pandangan itu bisa lebih kuat daripada pendengaran. Maka dinyatakan di sini dari hikam ini, orang yang perbuatannya sama omongannya itu sesuai, itulah yang disebut dengan orang siddiq. Sedangkan siddiq, kejujuran, itu kekuatan rohani yang mampu membuat bekas yang kuat terhadap seseorang. Tapi kalau ada orang batinnya beda dengan zohirnya, maka katakan khorojat kalimatuhu baridatan bahitatan. Ada orang ngomong mulutnya nih, engkau harus sabar ya. Sabar itu innallaha ma'as sabirin.
Tapi sebenarnya dia ini bukan orang penyabar. Dia sendiri bukan orang penyabar. Maka kalimat yang keluar dari dia pasti, katanya beliau ini, baridatan bahitatan. Dingin dan hampa. Nggak ada bekas apa-apa. Maka siapapun yang pengen punya omongan, yang omongannya itu bebekas, maka omongannya harus sesuai dengan sikapnya. Kalau ada orang ngomong sesuatu, kemudian sikapnya beda, maka omongannya pasti nggak akan bebekas. Pasti tidak akan bebekas. Maka cerita-cerita kayak gini kan banyak. Misalnya gini, ada seseorang guru didatengin sama muridnya. Muridnya ini budak. Terus ngomonglah muridnya, "Syekh, tolong Syekh bilangin ke tuan saya, merdekain saya, merdekakan saya." Oke, saya akan bilang. Terus Syekhnya kagak ngomong-ngomong. Sehari, 2 hari, 3 hari, kagak ngomong nih. Tapi terus saja dia tetap bergaul baik gitu. Sampai seminggu, sampai 2 minggu, enggak juga ngomong. Pas udah 3 minggu, 4 minggu, udah sebulan, itu baru ngomong, "Tuan, bebasin budakmu." Saat itu budaknya langsung dibebasin. Terus katanya si muridnya yang budak ini yang setelah bebasin, "Kenapa sih harus nunggu 1 bulan baru minta bebasin itu?" "Sebab saya ini nggak punya budak." Gimana rasanya ngebebasin budak? Makanya saya ngumpulin duit dulu. Nih saya ngumpulin duit tuh kemarin. Saya beli budak. Setelah saya beli, saya bebasin. Setelah saya bebasin budak, baru saya ngomong sama tuanmu, bebasin tuh budak. Disitulah kemudian pengaruh asarian, ruhian. Efek rohaninya akan berpengaruh. Yang terkenal kan gini. Yang terkenal itu kan Mbah Khalil Bangkalan. Mbah Khalil Bangkalan terkenal banget nih. Cerita kayak begini nih. Dari mulut ke mulut, dari guru-guru kita. Mbah Khalil diminta sama seorang muridnya, anaknya ini suka makan gula, gadoin gula. Itu bisa sekilo, itu godain gula aja. Akhirnya dateng, "Mbah, nih diapakan nih, ru'yah kek, disembur kek. Bocah makan gula mulu gitu ya." Katanya Syekh Khalil, "Udah, nanti kamu seminggu atau 2 minggu lagi datang ke sini." Datang. Setelah datang, kemudian bilang, "Nak, berhentilah kamu makan gula." Saat itu anaknya langsung berhenti. Langsung kata ibunya, "Kenapa harus nunggu 1 minggu?" Kata Mbak Khalil, "Saya harus riadoh dulu 1 minggu meninggalkan apapun yang berbau gula." Dimakan, minum, ngopi kagak pakai gula, ngeteh kagak pakai gula. Pokoknya apapun yang bergula ditinggalin semua tuh selama seminggu. Setelah itu baru ngomong sama anaknya, "Nak, kamu jangan makan gula." Saat itu si anak langsung berhenti. Itu namanya asarian, ruhian. Kalau kemudian kita punya anak dibilangin kagak juga, karena kitanya masih gitu. Masih seperti itu. Segitu riadohnya dia. Segitu riadohnya orang-orang. Biar apa? Biar tadi nih, omongannya sama seperti perbuatannya. Nah, omongan yang sama dengan perbuatannya, itulah yang disebut dengan siddiq, kejujuran. Yang kejujuran itu, katanya kitab ini, punya kuatun ruhiyatun. Punya kekuatan spiritual yang sangat tinggi, yang tidak bisa hilang dari jiwa, dari diri seseorang. Kenapa? Karena tadi itu, dia bicaranya. Kalau dia bicara sesuatu yang dia sendiri nggak ngerjakan, maka omongannya pasti akan terasa hambar. Jadi sebegitunya ulama-ulama, kalau lagi mau nasehatin, dia dulu nggak? Saya kayaknya masih begitu, dia tinggalin dulu dia. Baru kemudian dia nasehatin, dan langsung kena itu. Jadi susah banget kan jadi ulama zaman dulu. Ada orang, "Aduh, bocah gua ngerokoknya kuat banget nih." Terus gimana Anda? Mau nasihatin? "Nah, Anda jangan ngerokok ya." Nggak bisa itu, kita mesti seneng ngerokok. Ya berkena riadoh dulu kita, jangan ngerokok dulu. Baru kemudian nasihatin dia. Baru kena itu. Itu kuatun ruhiyatun. Gitu ya.
Maka ada ungkapan kayak begini, "Malla yuzhiduka lahzuhu an labzihi lam yugnika wa'zuhu an labzihi." Orang yang keadaannya tidak bisa membantumu terdorong untuk bersikap zuhud, maka maka nasihat lisannya pun tidak akan bisa memberikan pengaruh kepadamu. Engkau ngelihat seseorang, tapi seseorang itu di pandangan kamu ini ya orang biasa aja, kagak punya efek. Orang yang kamu, apa sih itu orang kayak begitu? Kalau engkau melihat orangnya aja sudah seperti itu, maka apa yang menjadi omongannya juga nggak akan punya arti sama kamu. Jadi orang yang keadaannya tidak bisa membuatmu terdorong. Ini kan nanti ke hikam yang selanjutnya dan itu. Kita ngelihat seseorang, ngelihat dia, apa sih ceramah kayak gitu? Gue tahu aslinya kayak dia. Itu kiai ceramah 2 jam juga nggak bakalan masuk di kupingnya. Nggak bakalan masuk di kupingnya itu. Kenapa nggak bakalan masuk? Karena fisiknya aja, keadaannya guru itu, keadaannya pendakwa itu, dai itu aja nggak mendorongmu untuk berbuat baik. Tapi kan kita punya guru yang kita ngelihat dia aja, kita ngelihatnya aja itu udah membuat kita ini menjadi terdorong baik. Maka meskipun guru kagak ngomong apapun, gak nasehatin apapun, maka kita itu cukup ngeliat beliau, itu udah jadi nasihat buat kita. Kita ngelihat guru udah langsung membuat kita itu mendapatkan nasihat, meskipun guru kagak ngomong apa-apa. Kenapa? Karena tadi itu keadaannya itu mampu membuat kita zuhud. Tapi kalau keadaannya tidak mampu membuat kita zuhud, ya sudah, pasti omongannya pun juga percuma. Nah, ini kayak dikatakan, orang itu butuh guru. Kita ini butuh guru. Yang guru ini kita serap. Kalau kemudian ada istilah adab lebih tinggi daripada ilmu, adab itu diserap pakai apa sih? Emang adab pakai kitab? Emang adab pakai ilmu? Adab itu pakai melihat. Anda ngelihat guru, oh guru saya adabnya kayak begini, dia ikut. Ngelihat, bukan mendengar. Maka serapannya kayak gitu. Maka kenapa kok sahabat dari ribuan sahabat kok yang terkenal, yang masuk cuma ada 10, ada 11. Semakin orang dekat dengan itu, dengan Rasulullah, maka semakin banyaklah dia akan menyerap apapun yang ada di Rasulullah. Sahabat mah banyak, tapi tingkatannya berbeda-beda. Maka orang itu semakin dia dekat sama guru, maka semakin dia akan mendapatkan asrar dari para guru itu. Kan sering berapa kali saya ngomong seperti ini. Misalnya gini, kita muridnya Mu'alim Syafi'i nggak? Kita muridnya nggak? Muridnya kan orang kita satu zaman kok. Tapi apa kita bisa dapat asrarnya? Seperti kayak Fahrudin mendapatkan asrarnya? Enggak, orang hikmahnya kita, suhbahnya kita, bergaulnya kita sama mu'alim beda sama bersuhbahnya kayak Fahrudin dengan mu'alim. Sehingga asrornya beliau jatuhnya nggak banyak ke kita. Karena apa? Karena suhbahnya nggak banyak. Maka tidak ada ilmuwan besar, ulama besar, tidak ada ulama besar, ilmuwan besar yang dia tidak dekat dengan gurunya sebelumnya. Tidak ada itu. Tidak ada. Bahkan di antara 4 khalifah ini, siapa sih yang paling mulia ukurannya gitu? Misalnya kita ngomong Sayyidina Abu Bakar. Kenapa kok Sayyidina Abu Bakar? Karena Nabi bersembunyi di Gua Sur sama Sayyidina Abu Bakar. Yang kedua, Sayyidina Ali yang dianggap sebagai tertinggi derajat ruhiyahnya. Kenapa? Karena yang gantiin Nabi itu Sayyidina Ali ketika Isra Mi'raj, ketika hijrah itu. Segitu dekatnya itu. Segitu dekatnya. Sampai kenapa? Karena tadi nyerap itu nggak pakai ilmu, nggak pakai mendengar. Anda mungkin udah cukup lah, gue nonton aja di TikTok, nonton aja di YouTube, tapi nggak bersuhbah, nggak bisa Anda menyerap, nggak bisa. Karena Anda bisa menyerapnya itu menggunakan pandangan, tidak menggunakan pikiran, nggak menggunakan pendengaran. Maka mohon maaf. Misalnya ada lembaga-lembaga atau
kegiatan-kegiatan yang dikumpulin muhasabah, kemudian setelin musik pelan, lalu kemudian kita ini orang yang berdosa, mana lo pernah nangis semua kan? Pernah nangis semua setelah itu. Coba setelah itu berubah nggak pikirannya? Attitude-nya berubah bang. Setelah dari situ, apakah langsung menjadi orang yang langsung berubah total? Rasanya sih enggak, belum pernah saya sih nemuin itu. Karena yang ngomong pun targetnya adalah ini orang harus nangis semua, targetnya itu. Pokoknya nangis, pokoknya nangis itu. Sering saya kan begini, ada lagi manasik juga pasti ada tuh orang-orang yang gitu ya kan. Pokoknya dibikin nangis, pelukanlah dengan ibumu. Engkau adalah begini, terus nangis. Setelah itu mah nanti berantem aja lagi. Kenapa begitu? Karena yang satu menggunakan pendengaran. Dia itu dinasihati menggunakan pendengaran. Bukan melalui penglihatan. Sementara pendengaran ini nanti nggak akan bisa sekuat tadi itu. Sekuat penglihatan. Nah itulah yang kemudian beliau katakan di Mahikam yang 11. Orang yang tidak bisa ngambil pelajaran bil muayyanah. Dia nyaksiin, dia punya guru. Lalu kemudian dia tidak bisa mengambil ilmu dari sikap gurunya. Maka guru ngomong nasihatin apapun gak akan punya arti sama dia. Tapi kalau dia untuk tunduk banget, adabnya tinggi sama guru, hormatnya, hikmatnya tinggi sama guru, maka guru gak perlu nasihatin apapun, orang ini sudah benar. Kenapa? Karena cukup sudah bil mu'ayyanah. Dan inilah sistem kita di Ahlussunnah wal Jamaah. Bahwa ini sistem dengan berguru. Engkau berkhidmat. Berapa banyak orang ini di pondok ngaji, enggak terlalu ngaji banget, tapi hikmat terus sama guru, hikmat terus. Pulang jadi ulama besar. Kenapa? Karena nanti futuhnya datang di situ. Dia bisa mengambil pelajaran dia, bil muayyanah. Dengan penyaksian langsung. Nah inilah yang kemudian ditekankan sama beliau. Jadi kita ini ya misalnya gini. Kalau ada murid yang bandel, gurunya dulu. Ada FKMA, anaknya ini agak belangsakan, ngaji mulu, tapi kok bandel banget. Saya yang pertama harus disalahin itu. Padahal dia ngaji rajin banget nih. Wah pokoknya rajin banget dah. Rajin banget FKMA, tapi masih kayak begitu. Terus yang disalahin jangan dia dulu. Gurunya dulu. Ini gurunya bisa nggak mencerminkan sikap. Sehingga sikapnya gurunya apa? Kalau gurunya ini orangnya arogan, muridnya pasti arogan sudah itu. Mesti sudah itu. Anda mau survei kemana pun juga. Gurunya arogan. Sukanya begini. Kalau ini ngomongnya harus begini. Kalau ini harus begini. Muridnya pasti begitu. Mesti itu. Pasti itu. Kenapa? Karena dia ngambil manfaat bil muayyanah tadi itu. Dia langsung. Tapi kalau gurunya ini muridnya santun, gurunya berarti santun. Muridnya arogan, berarti gurunya arogan. Kalau aktif seperti itu. Nah inilah yang beliau katakan di 3 ikamnya ini. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sahan wa ba'an hamim la yunsurun waj'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa'saynahu fahum la yubsirun. Kaf ha ya 'ain shad ha mim 'ain sin qaf la yusaddauna wa la yunzifun. Ya Rabbu ya Rabbu ya Rabbu wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma sahan wa ba'an hamim la yunsurun waj'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa'saynahu fahum la yubsirun. Kaf ha ya 'ain shad ha mim 'ain sin qaf la yusaddauna wa la yunzifun. Ya Rabbu ya Rabbu ya Rabbu wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma sahan wa ba'an hamim la yunsurun waj'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa'saynahu
عينه فهم لا يبصرون كافها يا عين صادها من عين سنقاب لا يصدعون عنها ولا ينصفون يا رب يا رب يا رب ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الشافي بسم الله الكافي بسم الله المعافي بسم الله الذي شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الشافي بسم الله الكافي بسم الله المعافي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الشافي بسم الله الكافي بسم الله المعافي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم الله